Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi dengan NPM 251020285 dengan prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tema yang berjudul Pencemaran dan Kebijakan Pemerintah dengan studi kasus dampak sampah plastik terhadap pencemaran tanah dan lingkungan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Jenis-jenis pencemaran ini yaitu yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh yaitu yang pertama limbah rumah tangga seperti kaleng, kantong plastik, karet, kaca, dan lain-lain. Dan yang kedua limbah industri, dan yang ketiga hujan asam berupa sulfur oksida dan nitrogen oksida. Dan yang kedua pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, masuk pada studi kasus yaitu penyebaran sampah di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun, sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85 ribu ton kantong plastik. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Dampaknya yaitu polusi di Indonesia akan semakin meningkat dan kualitas lingkungan hidup menjadi terancam. Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, 100 gerai anggota APRindo selama setahun menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik atau setara dengan 6,7 ha kantong plastik. Jumlah ini bisa disamakan dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Maka dari itu, APRindo sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar. Selanjutnya, beberapa masalah yang muncul akibat sampah plastik. Yang pertama, sampah plastik sulit terurai. Salah satu alasan mengapa sampah sulit terurai yaitu sampah plastik menumpuk dalam jumlah yang banyak karena komponennya sangat sulit terurai. Dibutuhkan waktu yang lama agar sampah plastik bisa terurai secara sempurna. Dan yang kedua, pencemaran udara. Banyaknya sampah yang terkumpul akan langsung dibakar dan nantinya akan meninggalkan asap. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Dan yang ketiga, rusaknya ekosistem laut. Selain merusak tanah dan udara, laut juga menjadi target berikutnya karena kandungan air yang rusak dengan penyebaran sampah plastik. Kemudian keterkaitan dengan perbankan, yaitu pelestarian lingkungan sebagai salah satu syarat pemberian kredit terhadap nasabah. Pemberian kredit merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan, sebab bank dapat hidup dari usaha penyaluran dan berupa pemberian kredit tersebut. Pemberian
Kredit oleh perbankan dapat merupakan suatu masalah bila kredit itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sebagai salah satu pemberian dana, bank tidak saja hanya melihat pertimbangan ekonomisnya, tetapi juga keterpaduan dengan lingkungannya. Dengan demikian, perbankan tidak ikut membiayai proyek-proyek yang diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem. Pada sistem perbankan, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan, akan mengeliminasikan resiko-resiko dalam pemberian kredit kepada nasabah debitur. Dan yang terakhir adalah solusi. Solusi dari permasalahan di atas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam kebijakan pemerintah, langkah untuk mengurangi sampah plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar. Dan yang kedua, pemerintah menggalakkan program Indonesia Bebas Plastik dengan cara mengurangi sampah sebesar 70% di tahun 2020. Demi melancarkan program ini, pemerintah bekerja sama dengan pengusaha, masyarakat, dan berbagai instansi pemerintah. Dan yang ketiga, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025. Dan yang keempat, menerapkan bank sampah sebagai pengolahan sampah plastik. Hasil dari sampah plastik tersebut kemudian disetorkan kepada pembuat kerajinan atau ke tempat pengumpul sampah. Dan yang kelima, dari sisi masyarakat, mendirikan organisasi yang bertujuan mengolah sampah plastik agar dapat didaur ulang sesuai dengan standar dan pastinya memiliki nilai ekonomis. Dan yang terakhir yaitu kantong plastik yang digunakan sebagai wadah belanjaan diganti dengan tote bag yang dibawa dari rumah. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.